Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melaksanakan proses kelompok, marilah kita berdoa. Siapa yang mau pimpin berdoa? Saya silakan kepada saudara. Teman-teman, sebelum kita mulai konseling kelompok, marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih kepada saudara yang telah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada konseling kelompok, apakah ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Jadi konseling kelompok adalah di mana setiap konseling kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 orang bahkan lebih yang dalam konseling tersebut ada namanya konselor dan klien. Konselor ini membantu dan mengarahkan klien untuk menyelesaikan masalah. Adapun tujuan konseling kelompok tersebut, dari mana saya bilang tadi bahwa mengarahkan, menyelesaikan masalah dari konseling tersebut. Adapun dalam konseling itu asas-asas, di mana asas itu terbagi atas 4 asas. Asas yang pertama itu asas kesukarelaan. Maksud dari asas kesukarelaan ini, saya tidak memaksa kalian datang konseling ke saya. Artinya dari diri kalian sendiri. Yang kedua, asas kerahasiaan. Artinya kita konseling kelompok ini harus menjaga rahasia. Apapun yang kita mendengarkan dalam proses konseling, hanya kita berempat yang menyimpan, tidak boleh bicara di luar. Paham? Yang selanjutnya, asas keterbukaan. Jika kita ingin konseling ini berjalan dengan lancar, kita harus saling terbuka. Jangan pernah ditutupi. Kalau kita menutupi, maka masalah atau konseling kelompok ini tidak berjalan dengan lancar. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, kita perkenalkan diri dulu. Dan untuk itu, mulai dari saya supaya yang lain bisa ikut. Paham? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sambanau. Di sebelah kanan saya ada saudara Alfat, dan di sebelah kiri saya ada saudara Rifka. Lanjut saja. Perkenalkan, nama saya Alfat Bayu. Di sebelah kiri saya ada Pak Irwan, dan di sebelah kanan saya ada saudari Rifka. Perkenalkan, nama saya Tiara Tamuna. Di sebelah kanan saya ada Apa, di sebelah kiri saya ada Rifka. Perkenalkan, nama saya Rifka Wisno. Di sebelah kanan saya ada Pak Iwan. Di sebelah kiri saya ada Alfat Bayu. Ya, baik. Jika kita sudah melakukan perkenalan, maka kita sudah saling mengetahui nama kita masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita konseling atau konseling kelompok, maka kita harus mengucapkan ikrar atau janji. Tujuan dari ikrar ini supaya mengikat diri kita bahwa kita telah mengucap janji dan tidak melanggarnya. Jadi saya akan mengucapkan ikrar, kemudian kalian mengikuti perkataan saya. Paham? Paham. Mari kita mulai. Ikrar konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup saya sanggup dan bersedia
menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau dari siapapun juga yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak diketahui orang lain. Nah, tujuan ikrar konseling telah dibacakan. Selanjutnya kita masuk pada waktu konseling supaya ada batasnya, karena mengingat ada pun mereka yang sedang mengantri luar untuk konseling sampai juga. Jadi silakan masukkan tawaran waktu untuk konseling kelompok. Ya, 1 menit. Yang lain 1 menit. 1 menit. Yang lain 1 menit 20 detik. Ya, di sini sudah terdapat 3 waktu yang sudah disampaikan dari kalian bertiga. Yang pertama itu 1 menit, penawaran yang kedua 2 menit, yang penawaran ketiga 1 menit 20 detik. Jadi kita sepakat yang mana ini? Di sini ada 1 menit dan 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik. 1 menit angkat tangan dulu. Yang 1 menit 20 detik. Ya, oke, kita sepakat 1 menit 20 detik. Karena waktu sudah kita tentukan, jadi di sini kita masuk pada masalah. Jadi siapa yang mau menyampaikan masalahnya duluan? Saya. Ya, silakan pada saudara Alfat, masalah apa yang Anda alami saat ini? Jadi masalah saya itu saat ini kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar. Oke. Ya, siapa lagi yang menyampaikan? Ya, selain para saudara kira. Jadi di sini masalah saya itu susah move on dari mantan. Oke, siapa lagi? Yang dari silakan. Masalah saya sekarang ini sama dengan teman saya, itu kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Di sini saya sudah mendapatkan 3 masalah yang sudah disampaikan oleh kalian bertiga, Mana dan juga Alfat, bahwa dia masalahnya itu kesulitan dalam belajar. Sedangkan dari saudari Fira susah move on dari mantan. Bahkan dari saudari Rifka pun sama, yaitu sama dengan saudara Alfat, yaitu kesulitan belajar. Di sini masalah apa yang kita angkat dulu yang paling berat? Yang paling berat kita angkat dulu apa? Kesulitan belajar. Kesulitan belajar. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Alfat terlebih dulu. Kenapa hal apa yang membuat dia sering kesulitan belajar? Dalam memahami Ya, seperti apa kira memahami pelajaran pelajaran? Saudara Rifka, kendala apa yang membuat dia kesulitan belajar? Sering malas-malasan sampai tidak kayak ini, sampai tidak bisa meluangkan waktu
Ya baik, tadi sudah Alfat mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami mata pelajaran. Dari sini kita harus mengetahui mata pelajaran yang dia sukai dan tidak dia sukai. Saudara Alfat, mata pelajaran apa yang Anda sukai? Geografi, Geografi. Kalau yang tidak Anda sukai apa? matematika dan fisika. Matematika dan fisika. Dan kita tahu geografi ini membahas tentang alam. Sedangkan matematika dengan fisika lebih tepatnya rumus. Rumus ya. Ya. Iya. Jadi dalam kendala ini, fisika ini mungkin Anda lebih kurang memahami fisika dan matematika. Kenapa? Dalam Bapak menemukan rumus-rumus begitu. Untuk karena susah menemukan rumus-rumus yang ada. Susah memahami. Rumus yang ada. Nah, selanjutnya kepada Saudara Rifka, katanya di sini kesulitan barunya akibatnya sering malas-malasan gitu. Nah, ada sesuatu hal yang membuat kamu malas waktu apa begitu sehingga kamu belajar tapi tidak ada yang belajar kamu begitu. Kayak ini lebih suka senang-senang padahal ini kan harus belajar yang terlalu senang gitu. Oh, ya. Baik, di sini tujuan dari konsep kelompok untuk sama-sama menyelesaikan masalah dari kelompok tersebut. Begitu saya minta saran daripada kelompok yang lain untuk menyampaikan hal-hal supaya mereka itu semangat dalam belajar. Mungkin silakan dari kelompok. Kalau saran saya sih lebih ke hal yang dia sukai begitu, jadi itu yang bisa. Oh, jadi maksud dari saudara ini apa yang disukai dalam belajar itu kemukakan itu dulu. Oh, ya. Ada saran yang lain yang Anda sukai? Kalau saya yang saya sukai dalam mata pelajaran itu seni budaya dan bahasa Inggris. Budaya dan bahasa Inggris. Jadi kita sudah mengharapkan bahwa untuk membuat kita mempermudah belajar itu kita harus belajar dari apa yang kita sukai seperti mata pelajaran apa begitu. Dan agar kita mudah memahami. Jika mata pelajaran itu kita cintai, maka pelajaran itu akan sangat mudah dilihat oleh kita, sangat mudah memahami. Agar kita dapat belajar dengan tenang. Jika kita malas, maka kita harus hindari hal apa yang membuat kita malas. Seperti ada yang nonton video di HP, kan ada juga yang membuat nongkrong sama teman-teman. Itu salah satu faktor yang membuat diri kita malas dalam belajar. Adapun dalam mata pelajaran yang pertama itu, jika saudara Alfat tidak memahami rumus-rumus, setidaknya Alfat memahami apa yang Alfat suka dulu. Jika Alfat sudah suka, Alfat kemudian berarti kepada jika di situ Alfat harus benar-benar niat bahwa Alfat ingin belajar mata pelajaran fisika tersebut. Karena yang tadi saya bilang, kita harus mencintai mata pelajaran itu dulu agar kita mudah memahami. Dengan cara jika kita mencintai, akan kita ingin belajar terus menerus, ingin mencari tahu rumus tersebut. Begitu juga dengan saudara kita Rifka. Jika kita malas, kita harus menjauh dari faktor kita malas. Ada di situ
sama juga kita harus mencintai mata pelajaran yang kita suka. Ya, mungkin itu salah satu masalah untuk yang dialami tadi seperti pembahasan. Dan kedua, mata pelajaran yang kurang dipahami begitu. Tujuan dari saya menyampaikan, saya hanya bisa menyampaikan saran ini, tetapi semua ini dikembalikan dari diri kalian berdua. Bagaimana untuk membangkitkan kembali semangat tersebut. Selanjutnya, karena saya sudah menyampaikan, semoga ini sebagai motivasi buat kalian belajar. Selanjutnya, masalah yang terakhir yaitu kepada saudara kita. Ya, kita bilang kepada saudara kita. Apa sebelumnya kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Masalah kalian? Sudah paham. Selanjutnya, kita menyelesaikan masalah yang terakhir karena sesuai dengan waktu kita. Ya, kepada saudari, bagaimana hal apa yang membuat saudari sangat susah move on dari mantan? Mungkin salah satu perhatiannya sehingga saya tidak bisa. Salah satunya apa tadi? Perhatiannya. Jadi mungkin ini salah satu masalah yang dihadapi oleh saudara kita, bahwasanya dia tidak bisa move on dari mantan karena dia tidak bisa melupakan perhatiannya tadi. Mungkin saya minta saran dari teman kelompok yang lain, memasukkan saya di saudara kita. Siapa yang memasukkan duluan atau ada sudah berpengalaman, saya persilakan. Ya, silakan kepada saudara Rifka. Saran saya itu agar bisa move on sini, seakan buat sesuatu yang membuat dirinya itu senang dan ini melakukan aktivitas atau olahraga supaya supaya saudari Pira yang tidak bisa move on bisa menjadi move on gitu. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi saran yang kedua mungkin dari saudara atau jika tidak ada, saya menyampaikan kembali dan saya tambahkan juga. Jadi kenapa Anda tidak bisa move on dan bagaimana cara move on-nya? Dan telah disampaikan oleh saudara kita, sarannya itu buatkan sesuatu yang anggap diri Anda senang, terus lakukan aktivitas yang buat Anda sibuk. Adapun bagaimana cara agar kita move on, saya punya beberapa tips di sini. Yang pertama itu hapuslah informasi mediasi mengenai mantan Anda tersebut. Jadi hapus dulu HP, hilangkan kontak dengan dia selama 2 minggu. Karena awal dari penghapusan mediasi itu mungkin 1-2 hari atau 3 hari kamu akan meninggalkan dia. Tetapi selepas 1 minggu ke depannya, Anda akan perlahan-lahan mulai melupakan mantan Anda, sehingga Anda cepat sekali move on. Itu salah satu tips buat Anda supaya cepat move on dari mantan. Begitu ya. Jadi kita sebagai manusia kan hidup dalam berdampingan. Jadi kesimpulannya itu kita harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan jika ada masalah, sampaikan. Dan sampaikan itu harus orang yang tepat juga, ya. Jangan orang yang dulunya ember kemudian saya sampaikan waktu sudah.
Jadi sudah disimpulkan, maka pada akhir sudah konseling kelompok ini. Dengan diakhiri konseling kelompok ini, saya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.